Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan kita harus tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga detik ini, berupa nikmat sehat wal afiyah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengambil tema dari Al-Quran, dari sebuah kisah Luqmanul Hakim, kemudian ditulis oleh seorang ulama besar Indonesia dalam kitabnya Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam Al-Quran, Luqman mengatakan ketika duduk bersama anaknya dan wasiat kepada anaknya, ya bunayya innal insana ala thalathi aslan. Sesungguhnya manusia itu dibagi tiga bagian, thuluthun lillah, tiga bagian untuk Allah, wa thuluthun li nafsi, dan tiga bagian untuk dirinya, wa thuluthun liduni, dan tiga bagian untuk cacing tangan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas, dan ini sebagai ibrah bagi kita, bahwa manusia kita ini dibagi menjadi tiga bagian. Katanya Luqman, thuluthun lillah, maksudnya adalah waruhu fahuwa lillah wa huwa raji'un lillah. Sepertiga itu adalah ruh, dan itu milik Allah. Wa huwa raji'un lillah, dan ruh itu akan diambil dan akan kembali kepada Allah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui jasad kita tanpa ruh, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ruh ini menetap di diri kita, marilah kita buat jasad dan ruh ini, badan kita ini, untuk selalu berbuat baik kepada sesama, untuk melakukan perintah-perintah Allah,
dan untuk melakukan ibadah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kitab Nasha'il Ibad yang pertama, Thuluthun Lillah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, ketika kita mati, maka Allah akan mengangkat sesuai dengan amal perbuatan kita, sehingga ketika kita dicabut roh kita, karena itu adalah sepertiga milik Allah, ketika kita beriman, ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, maka ruh kita akan ditempatkan oleh Allah. Namanya tempatnya adalah Illiyin, tempat yang paling tinggi, adalah tempat orang-orang yang ahli ibadah, tempat-tempat orang yang ahli berbuat baik, tempat orang yang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita dicabut nyawa kita dalam keadaan maksiat, maka kita ditempatkan pada sijjin, tempat yang paling rendah. Ada tempat Illiyin, tempat orang yang berbuat baik dan beramal soleh dan ibadah. Ada tempat sijjin, orang yang musyrik, orang yang melakukan kemaksiatan dan kemunafikan. Ada sebuah ayat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannah. Hai jiwa-jiwa yang soleh, kembalilah dan kumpullah dengan orang-orang soleh di surga. Sehingga ketika kita menjadi orang soleh, maka kita akan ditempatkan di surga. Kita akan ditempatkan ruh kita oleh Allah di Illiyin, dan kita akan ditempatkan ketika kita menjadi orang yang tidak baik, orang yang maksiat, ditempatkan di sijjin, tempat yang paling rendah. Yang kedua, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya bahwa manusia dibagi 3 bagian, sepertiga lagi ada thuluthun li nafsi. Apa maksudnya thuluthun li nafsi? Fa'amaluhu, yaitu perbuatannya, pekerjaannya. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semua perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya, semua perbuatan jelek akan kembali kepada kita. Sehingga ketika kita masih diberi kepercayaan oleh Allah, jasad dan ruh kita ini, marilah kita selalu berbuat baik, melangkah untuk sholat berjamaah, melakukan kebaikan-kebaikan dan perintah-perintah Allah, karena semuanya akan kembali kepada kita. Kemudian dalam kitab Nasha'il Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan di sana, ketika kita mati, thuluthun li nafsi, sepertiga untuk kita. Maksudnya adalah ketika kita mati, kita akan diantarkan oleh 3 hal. Dalam kitab itu disebutkan, yang pertama ahluhu, keluarga kita. Maluhu, ketika kita mati kita diantarkan oleh harta kita. Yang ketiga amal-amal ibadah. Tapi disebutkan di sana di kitab Nasha'il Ibad, keduanya akan kembali pulang. Tapi ada satu yang akan menemani kita di dalam liang kubur.
ahli keluarga kita, saudara, istri, anak, semuanya akan kembali ke rumah. Malu harta kita, mobil yang ngantarkan kita, harta yang ngantarkan kita, dia akan kembali ke rumah. Tapi ada satu yang tidak kembali, yaitu amal-amal ibadah kita semenjak kita hidup di dunia. Kemudian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah watulutun lituni, sepertiga untuk cacing tanah. Jadi hidup kita ini sepertiga adalah untuk cacing tanah. Ketika kita masih hidup, kita masih gagah, pangkat tidak ada, harta kita ada, kemudian kaya, atau bahkan sebaliknya kita miskin semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Disebutkan di dalam kitab Nasha'ih Liban di sana bahwa kita akan kembali kepada yang sebenarnya, yaitu alam kubur, dan itu adalah tujuan akhir kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pesan yang pertama dari Al-Quran bahwa badan kita, manusia ini dibagi menjadi tiga. Sepertiga adalah milik Allah, yaitu ruh. Yang kedua, nafsi, badan kita, milik kita. Yang ketiga, lituni, bahwa sepertiga kita adalah milik cacing tanah. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita masih diberi kepercayaan oleh Allah, ruh ini masih nancap di tubuh kita, masih ada kesempatan kita untuk selalu berbuat amal baik, selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan, yaitu maksiat-maksiat. Tiga hal itu yang diberitakan di dalam Al-Quran atau diceritakan Al-Quran, kemudian dijelaskan dan dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.